Ansor Lebak Siu. B. Pengesahan peserta rapat anggota Gerakan Muda Ansor Tanah Kidul tahun 2020 dinyatakan sah oleh terdaftar sebagai peserta dengan cara mengisi daftar hadir. Pasal 3. Hak dan kewajiban peserta. Peserta memiliki satu hak bicara, yaitu hak untuk mengungkapkan pendapat, saran, dan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis, disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. 2. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suara dalam proses pemilihan ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Selarang Kidul. 3. Hak dipilih, mengajukan diri atau mengundurkan diri dari pencalonan ketua GP Ansor Ranting Selarang Kidul. Jadi kalau kita melihat hak dan kewajiban, semua anggota berhak dipilih, ya. Berhak dipilih. Selanjutnya, setiap peserta berkewajiban satu, mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam tatip ini. 2. Menghadiri rapat anggota sebagaimana diatur dalam tata tertib ini. 3. Menjaga kelancaran dan ketertiban rapat anggota Gerakan Muda Ansor Tanah Kidul tahun 2020. Pasal 4. Tata cara pengambilan keputusan rapat. Keputusan rapat anggota Gerakan Muda Ansor Tanah Kidul tahun 2020 adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka rapat anggota Gerakan Muda Ansor Tanah Kidul tahun 2020 mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara terbanyak. Walaupun ini pasal 4 selama ini instruksi dari pimpinan pusat bahwa untuk pengambilan keputusan di rapat anggota wajib mufakat, termasuk di kemarin di pimpinan cabang ketika melaksanakan konferensi juga diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, ya. Jadi belum ada yang selama ini sampai voting, itu belum ada. Selanjutnya, apabila terjadi pertimbangan suara maka diadakan pengulangan pemungutan suara. Nah, ini yang kita hindari. 3. Setelah pemungutan suara ulang hasilnya masih imbang maka diadakan lobby untuk menentukan keputusan. 4. Keputusan rapat anggota Gerakan Muda Ansor Tanah Kidul tahun 2020 tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta peraturan organisasi Gerakan Muda Ansor. Untuk bab 2 bisa disetujui? Bab 3 selanjutnya dibacakan oleh sekretaris sidang. Siap. Terima kasih. Saya lanjutkan bab 3 tata cara pemilihan ketua dan tim formatur. Pasal 12. Tata cara pemilihan ketua GP Ansor Ranting Selarang Kidul. Pemilihan ketua GP Ansor Ranting Selarang Kidul masa khidmat 2020-2022 diatur sebagai berikut. A. Sidang pemilihan ketua GP Ansor Ranting Selarang Kidul dipimpin oleh PAC Lebak Siu. B. Sebelum diadakan pemilihan calon didahului dengan penjaringan bakal calon ketua ranting. C. Nama-nama bakal calon ketua ditetapkan sebagai calon ketua apabila memenuhi kriteria, yaitu 1. Didukung oleh sekurang-kurangnya 4 suara. 2. Aktif sebagai anggota sekurang-kurangnya 1 tahun. 3. Umur minimal 20 tahun, setinggi-tingginya 45 tahun. Ada yang interupsi? 4. Telah lulus dalam jenjang kaderisasi tingkat dasar di GP Ansor. 5. Mampu dan aktif menjalankan organisasi. 6. Berakhlakul karimah, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. Mohon maaf, Mas Sekretaris, tadi ada pasal tidak boleh bertentangan dengan PDPRT kita. Namun di sini ada umur minimal 20 tahun, setinggi-tingginya 45 tahun, itu bertentangan dengan PDPRT kita. Karena usianya Ansor itu sampai 41 tahun ini kok. Sampai 45 tahun apa ada titipan? Jangan-jangan sekretaris itu punya titipan supaya si tua bisa jadi ketua. Ayo, jangan-jangan Pak jadi ketua Ansor. Jadi PDPRT pasalnya bunyinya begini.
ini sekurang-kurangnya 20 tahun dan belum berusia 41 tahun pada waktu dilaksanakan konferensi atau rapat anggota. Dirubah ke? Kita orang butuh persetujuan memang harus dirubah. Jadi kita rubah redaksinya umur minimal 20 tahun dan belum berusia 41 tahun ketika diadakan rapat anggota. Jadi nanti dirubah Mas Sekretaris. Masalah sih itu Jadi kalau ulang tahunnya besok atau nanti malam, rapatnya sekarang masih bisa 41 tahun ya. Mas baru kita. Dilanjutkan D. Terhadap nama-nama calon yang ikut dalam pemilihan wajib menyatakan kesediaannya menjadi ketua ranting dan memaparkan visi misinya apabila terpilih sebagai ketua di depan peserta rapat anggota. E. Jika tidak ada aklamasi maka dilakukan pemungutan suara. F. Ketua ranting GP Ansor yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. G. Jika pemungutan suara ulang hasilnya masih imbang maka diadakan lobby dan keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang. H. Apabila hanya terdapat satu orang calon ketua maka dapat langsung ditetapkan sebagai ketua ranting GP Ansor Selarang Kidul. Disepakati? Untuk selanjutnya pasal 13 tata cara pemilihan tim formatur. 1. Tim formatur dipilih secara langsung oleh peserta rapat anggota. 2. Tim formatur terdiri dari ketua ranting GP Ansor Selarang Kidul terpilih, 2 ketua ranting GP Ansor Selarang Kidul periode sebelumnya, 2 orang perwakilan anggota GP Ansor Selarang Kidul, 1 orang perwakilan pengurus PAC GP Ansor Lebak Siu, 1 orang perwakilan pengurus NU ranting Selarang Kidul. 3. Tim formatur bertugas membentuk kepengurusan ranting GP Ansor Selarang Kidul masa 2020-2022 dalam waktu 1 minggu sejak tanggal disahkan hasil keputusan rapat anggota. 4. Keputusan tim formatur mengajukan surat keputusan penetapan pengurus GP Ansor Selarang Kidul kepada ketua PAC GP Ansor Lebak Siu. Selanjutnya surat keputusan tersebut diajukan untuk mendapat pengukuhan kepada pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Tegal. Penutup, segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh rapat anggota GP Ansor Selarang Kidul tahun 2020. Demikian tata tertib ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan rapat anggota GP Ansor Selarang Kidul tahun 2020. Ditetapkan di Selarang Kidul tanggal 24 Oktober 2020. Ketua sidang Rian Syafurizel, Sekretaris Alek Mustoni. Dari awal sampai akhir semuanya disepakati. Terima kasih. Untuk pleno yang pertama selesai, kita masuk ke pleno yang kedua, yaitu LPC. Untuk pengurus ranting Selarang Kidul, ketua, sekretaris, bendahara bisa memposisikan diri atau nanti teknisnya monggo dari ketua. Kemudian untuk LPJ-nya mungkin bisa dirangkum saja, harusnya dibagi harusnya, tapi karena sudah digital, luar biasa, pada bisa buka beda. Keren. Selarang Kidul punya Mas Aris Munandar, luar biasa. Selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan kepada pengurus ranting GP Ansor Selarang Kidul. Waktu tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan daripada pengurus GP Ansor periode 2018-2020, untuk bendahara bisa diwakilkan kepada sahabat Muammar untuk maju ke depan. Saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah dicurahkannya, sehingga pada hari ini kita masih seiring jalan satukan langkah menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah gerakan pemuda Ansor Ranting Selarang Kidul. Kami awali laporan pertanggungjawaban ini dengan kutipan idza tama al-amru bada nafsuhu, masih terngiang dalam benak kita, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2018, 2 tahun yang lalu, di Selarang Kidul, Kecamatan Lebak Siuk, telah menyelenggarakan pelantikan GP Ansor Selarang Kidul masa khidmat 2018-2020. Saat ini tentang waktu selama 2 tahun pengurus pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Selarang Kidul periode 2018-2020 telah terlewati dalam suka dan duka, dan demi masa depan, demi hidup dan kehidupan organisasi. Saatnya pula kini untuk memberikan kesepakatan kepada kader-kader NU untuk maju melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Selarang Kidul yang selanjutnya. Dengan segala kinerja yang telah dilakukan, alhamdulillah kami dapat mengemban amanat bersama untuk 2 tahun ini dan bisa sampai dalam penyelenggaraan rapat anggota ini dengan komitmen yang maksimal tanpa mengesemakan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Selarang Kidul periode 2018-2020 telah melaksanakan program-program yang telah dimanatkan. Amanat program yang telah dilaksanakan tersebut pada dasarnya merupakan acuan untuk menyusun rencana kerja bagi pengurus pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Selarang Kidul periode 2018-2020. Selain sebagai media untuk bercermin sejauh mana pengurus terpilih mewarnai perjalanan periode selanjutnya, rapat anggota bukan hanya sebuah proses untuk menentukan siapa calon dan siapa menjadi pemimpin untuk menjadi komando di masa khidmat ke depan. Rapat anggota hakikatnya adalah forum untuk bercermin dan meneropong. Dengan bercermin, kita bisa mengukur kelebihan dan kekurangan. Tindak lanjutnya adalah dengan bercermin kita bisa untuk kemajuan Ansor Selarang Kidul selanjutnya. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Segala aral yang melintang, segala kelemahan yang menyelimuti diri, dan segala kegagalan yang menghadang. Dengan penuh kesadaran yang mendalam dan dasarnya adanya keterbatasan, kami telah berusaha semaksimal mungkin mengemban amanat organisasi yang sangat mulia ini. Sangat kelebihan dan kesuksesan adalah perwujudan dari kerjasama antar seluruh pengurus, serta karena inayahnya dan rahmat dari Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Langsung daripada uraian gerakan pemuda Ansor ranting Desa Selarang Kidul bab 2, yakni nama kegiatan, bisa kita lihat pada materi yang sudah disediakan di handphone masing-masing. Yang pertama adalah mengadakan rapat kerja dan pembahasan pelantikan di Rumah Sahabat Ulil Absor terlaksana pada tanggal 31 Maret 2018. Alhamdulillah kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. 2. Mengadakan kegiatan pelantikan di Musola Baitul Muttaqin 4 April 2018 sekaligus peringatan Isra Mi'raj, alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Pelaksana MDS atau Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor perdana di Masjid Jami' Darussalam 9 April 2018 juga terlaksana. Rapat pembangunan dana gerakan pemuda Ansor melalui pembuatan stiker juga alhamdulillah terlaksana pada tanggal 12 April 2018. Partisipasi dengan pengurus Masjid Jami' Darussalam dalam pelaksanaan Isra Mi'raj tanggal 14 April 2018 juga terlaksana. Alhamdulillah sahabat-sahabat dapat ikut serta menyukseskan kegiatan PHBI
di Masjid Jami Darussalam Selarang Kidul. Acara rutinan MTS Rijalul Ansor bertempat di Masjid Jami Darussalam 22 April 2018 juga alhamdulillah terlaksana. 7. Memberangkatkan peserta PKD di MWC NU Lepaksiu. Ini pemberangkatan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018. Diberangkatkan ada 5 kader, alhamdulillah dinyatakan lulus semua. Kemudian selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam pengajian muslimat NU, kemudian rutinan majelis zikir sholawat ataupun Rijalul Ansor Masjid Darussalam terlaksana, kemudian partisipasi dengan pemerintah desa dalam menyambut HUT atau HUT RI 17 Agustus 2018. Selanjutnya ini ada poin sampai ataupun kegiatan banyak sekali, ini kalau dibaca mungkin 2 hari nggak selesai, sampai 60 kegiatan. Ini bagaimana, mau dibacakan semua atau dicukupkan? Cukupkan ya, karena banyak sekali poinnya sampai 60 kegiatan. Jadi alhamdulillah ya. Ini sekretaris, semua semangat yang mengingat sekretaris. Kalau saya lupa semua, tanggalnya saya lupa, kejadiannya pun saya lupa. Saya nggak tahu sekretaris ngalah atau tidak. Teman ya, ada saksinya sahabatul Ansor. Kemudian bab 3, langsung ke bab 3 yaitu faktor penghambat dan pendukung. Perlu diketahui bahwasanya segala keadaan kita pasti ada penghambat dan juga pendukung. Dalam melaksanakan amanah program kerja PR ataupun pengurus ranting Ansor Selarang Kidul memiliki beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain ini kendala perlu menjadikan sebuah cermin nantinya ke depan daripada pengurus daripada Gerakan Pemuda Ansor periode 2020 sampai 2022. Yang pertama adalah banyaknya pengurus yang tidak bisa aktif secara optimal dengan berbagai faktor penyebab, banyak penyebabnya. Jadi banyak terdata tapi belum bisa aktif. Nah, ini adalah kendala yang dialami pengurus ranting 2018 pada 2020 ini. Kemudian kurangnya pemahaman serta wawasan serta kesadaran sebagai pengurus terhadap komitmen perjuangan organisasi. Saya sadari dalam dewan harian ataupun pengurus harian Rijalul Ansor Selarang Kidul ini ada beberapa yang belum bisa dioptimalkan ataupun belum bisa diaktifkan. Ini adalah suatu hambatan ataupun kendala bagi kami untuk melanjutkan roda organisasi dalam keadaan yang artinya perlu menjadikan sebuah cermin bagi kita semua. Kemudian belum adanya sumber dana yang tetap bagi organisasi, sampai-sampai pertama kali mengadakan penjualan stiker. Alhamdulillah itu adalah modal pertama untuk menghidupkan organisasi seperti Gerakan Pemuda Ansor di Ranting Selarang Kidul, dan itu banyak antusias sekali. Belum adanya kantor sekretariat yang representatif sebagai pusat kegiatan dan administratif ya. Ini belum ada, nanti tinggal minta saja kepada sekretaris ataupun ke siapa, mungkin ini adalah kendala. Karena nanti kalau kita punya kantor ataupun base camp yang ada, mungkin bisa dipandang ketika kumpul itu enak ya, bisa dikandang itu ketika kumpul itu enak, kemudian ada fasilitas yang menyediai ataupun ada beberapa informasi itu bisa dipusatkan pada base camp yang ada. Namun ini belum ada, oleh karenanya termasuk menjadi kendala periode 2018-2020. Faktor pendukung pelaksana program. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksana program antara lain: 1. Adanya sebagian pengurus yang masih tetap solid dan senantiasa melaksanakan tugas-tugas organisasi. Ini perlu ditingkatkan kembali. Kemudian adanya dukungan yang besar dari tokoh NU, alhamdulillah, para pembina baik moral, materi maupun spiritual.
Alhamdulillah. Kemudian dukungan pemerintah dan masyarakat yang baik itu adalah faktor penghambat dan pendukung. Untuk bab 4 uraian keuangan Gerakan Pemuda Ansor mungkin bisa dibacakan oleh sahabat Muhammad yang mewakili daripada Bendahara Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Selarang Kidul. Silakan. Terima kasih, saya lanjutkan. Bab 4 uraian keuangan Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Ranting Desa Selarang Kidul, Kecamatan Tepaksiu. Nama organisasi Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2018-2020. Nomor 1, tanggal 22 bulan 4 2018, uang masuk Rp50.000. Keterangan sumbangan dari saya sebut nama Al-Ustaz Ahmad Jafar, tanggal 4 bulan 11 2018, uang masuk Rp65.000. Keterangan iuran anggota Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Masjid Darussalam. Nomor 3, tanggal 3 bulan 11 2018, uang keluar sejumlah 13.700. Keterangan fotokopi undangan RA. Berpat kebelasan ya, mengingat banyak nomor sampai 20. Oke. Uang masuk sejumlah Rp923.000. Pengeluaran Rp909.700. Jumlah saldo Rp13.300.000. Rp13.300. Mengetahui Ketua Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi, Sekretaris Aris Penandar, Bendahara diwakili oleh saya sendiri Muhammad. Terima kasih. Selanjutnya adalah rekomendasi bab yang kelima. Dalam RAT ini hendaknya bisa menetapkan program umum organisasi serta memilih pimpinan yang tangguh dan bertanggung jawab, merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan keagamaan, kebangsaan, keilmuan, keterpelajaran, kepemudaan, dan kemasyarakatan. Hendaknya melanjutkan dan meningkatkan pembinaan kader yang memadai melalui forum kajian keilmuan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan program kaderisasi. Untuk penutup, langsung saja saya bacakan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam forum pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Selarang Kidul yang mulia ini. Segala program yang telah kami laksanakan semata-mata demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Ansor Banser di Selarang Kidul dan warga Nahdien pada umumnya. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Tanfidiyah NU Selarang Kidul, Muslimat NU, Fatayat NU, Ibnu dan IPPNU Ranting Selarang Kidul, Badan Otonom NU, lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, dan seluruh masyarakat atas dukungan, binaan, dan perhatian demi terlaksananya program-program Ansor Selarang Kidul. Kami berharap semoga laporan ini dapat membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin dari peserta rapat barangkali sebelum melanjutkan pada pleno yang ketiga pemilihan ketua, ada yang mau dipertanyakan daripada laporan pertanggungjawaban Gerakan Pemuda Ansor periode 2018-2020. Kami persilakan. Terima ya. Sudah disetujui. Alhamdulillah berarti sudah dibacakan dan dijelaskan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2018-2020.
dari apa yang sudah dibacakan, apakah ada sanggahan atau pertanyaan atau kritik? Monggo dipersilakan sebelum disetujui. Monggo kan gue bisa masalah dong nego 13.000 bukan mantakor kayak gue apa bisa nego kegiatan ini terlaksana, silakan. 13 juta 300.000 Satu akhir. yang tertunda. Pinteran satunya bintangnya. Sekali lagi saya tanyakan apakah ada pertanyaan, sanggahan atau kritikan? Monggo dipersilakan sahabat-sahabat. Yuk, cek tolong lanjut. Terima ya. Lanjut. Oke. Sekali lagi saya tanyakan apakah laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting Gerakan Muda Ansor ranting Selarang Kidul masa hikmat 2018-2020 bisa disetujui? Disetujui. Terima kasih, alhamdulillah. Monggo dibacakan Mas SK. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan rapat anggota Gerakan Pemuda Ansor Ranting Selarang Kidul nomor 02/RA/GP Ansor SKL /10 Romawi /2020 tentang laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Ranting Selarang Kidul masa hikmat 2018-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota Gerakan Pemuda Ansor Ranting Selarang Kidul pada tanggal 24 Oktober 2020, Majelis Taklim Baitul Athar Selarang Kidul setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan: 1. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting GP Ansor Selarang Kidul masa hikmat 2018-2020 sebagaimana terlampir. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Selarang Kidul pada tanggal 24 Oktober 2020. Pimpinan sidang pleno Ketua Rian Syabrizan, Sekretaris Alam Mustoli. Terima kasih. Terima kasih. Dengan dibacakannya SK LPJ, maka kepengurusan periode 2018-2020 dinyatakan demisioner. Maka segala sesuatu aset dan segala macam perlengkapannya untuk sementara bisa diserahkan kepada pimpinan sidang sebelum nanti dilaksanakan pemilihan. Tak terima, Mas. Enggak ada duitnya dia, 13 juta. Kayaknya seperti itu, paling mana itu 12 juta. Simbalisasi. Alhamdulillah. Bakso. Saya. Langsung sambutan. Orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan daripada kita semua.
mobil khusus keinginan sekretaris nyong. Sekretaris sekolah maksudnya nyong. Alhamdulillah, langsung saja untuk visi dan misi. Saya terus terang saja ya, mungkin ketua kayak makasih gue loh. Apa maning ke pokok? Mudah-mudahan saya sangat berharap untuk semuanya saja. Barangkali nanti ke depan di bawah kepemimpinan saya ada kekeliruan atau kurang apapun itu, monggo kita jalankan roda organisasi Ansor yang ada di Sekarang Hidup ini agar supaya pertama yang saya inginkan adalah kemajuan daripada organisasi Ansor itu sendiri, baik daripada segi kemampuan pola pikir kita semua maupun dari segi ekonomi. Saya terus terang lebih menggebu-gebu kepada arah ekonomi terus terang, karena Ansor kalau misalnya pemuda Sekarang Hidup kalau tidak ditopang dengan ekonomi, saya kira akan lari. Makanya saya selalu berusaha bagaimana caranya untuk menemukan ben bujaknya bisa usaha gitu. Tentu saya minta doa daripada sahabat-sahabat semuanya, daripada Dewan Tanfiz maupun perwakilan daripada majelis MWJ Pak Siu, supaya bisa membimbing kami apapun yang nanti apabila ada kekurangan, kekhilafan, apapun itulah pokoknya masukan saja, dan insya Allah kami akan menerima segala masukan, segala kritik dari sahabat-sahabat semuanya, mobil umum untuk semuanya sahabat-sahabat. Apabila nanti di tengah perjalanan di bawah kepemimpinan saya ada yang kurang pas, monggo semuanya saja bisa langsung datang ke rumah saya mengkritik. Banyak minum, tapi saya terus caranya minta kopi nih, ben aman deh. Bilang minta kopi nih deh kita, bukan kelalen. Kritik di Facebook juga. Saya mungkin itu dulu. Yang penting jangan kritik di Facebook. Nah, gue penting aja di Facebook. Saya akan melarang. Saya akan melarang. Semuanya bermain Facebook. Nah, akhirnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya teman-teman kondisinya bagus, intonasinya juga bagus, kopinya mandi. Irang. Iya, memang kami akui di Sekarang Hidup itu kader-kader Ansornya luar biasa. Ya Ustadz, ya entrepreneur. Sekarang Hidup itu ya Ustadz, ya entrepreneur. Ustadz usahanya hebat-hebat. Nah, sing bakal sablon, bakal interior luar biasa. Alhamdulillah. Kita di penghujung acara, alhamdulillah dari A sampai Z selesai dan sukses. Aklamasi, sukses, tidak ada tarik ulur. Mari kita tutup pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami selaku pemimpin acara membawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penentuan tim koordinator apa langsung apa nanti? Tahun. Iya di sini. Serah terima. Sedap serap. Tahan dingin. Tentu aja sudah kan tinggal menyediakan gizi penting 2 Ya itu jadi yang sudah pasti kan.